Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Mertua dan pelakor jatuh pingsan setelah aku tarik aset dan hartaku. Aku buat mereka hidup gelandangan. Mawar duduk diam di pinggir jendela kamar sewanya yang sempit. Matanya menerawang menatap langit-langit malam Jakarta yang kelabu. Di tangan kirinya ada buku catatan keuangan kecil yang sudah penuh coretan. Di tangan kanannya ada sisa roti isi yang dibelinya pagi tadi, yang sengaja disisakan untuk makan malam. Perutnya sudah biasa menahan lapar. Tapi tekadnya lebih kuat dari rasa lapar yang terus mendera. Dia baru pulang dari warteg tempat dia biasa mencuci piring. Kerja sambilan itu hanya cukup untuk membayar uang kos dan makan seadanya. Siang hari ia kuliah di jurusan manajemen, malam cuci piring, dan dini hari biasa ia mengambil orderan kecil sebagai jasa pengetik skripsi atau laporan mahasiswa lain. Semua dilakukan demi satu hal, mengubah hidup. Mawar bukan anak orang kaya. Ia lahir dari keluarga petani di pelosok Kebumen. Ayahnya seorang petani singkong, ibunya penjual gorengan di depan SD negeri. Kehidupan mereka serba pas-pasan. Saat lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolah, ia sempat tak yakin bisa kuliah. Namun kepala sekolahnya saat itu menghubungkannya dengan seorang yayasan yang memberikan beasiswa. Ia diterima di salah satu kampus swasta di Jakarta. Pertama kali menjejakkan kaki di ibu kota, Mawar hanya membawa 2 tas ransel berisi pakaian dan buku, serta amplop coklat berisi fotokopi ijazah. Ia tak kenal siapa-siapa. Hanya ada alamat kos yang disarankan oleh ketua yayasan beasiswa. Dari situlah semuanya dimulai. Bulan-bulan pertama adalah neraka. Ia hanya mengandalkan uang bulanan dari yayasan. Tapi uang itu hanya cukup untuk kos dan bayar kuliah. Makan, kebutuhan harian, dan ongkos. Semua harus dicari sendiri. Ia mulai bekerja apapun yang halal. Menjadi juru bersih di warnet, loper koran pagi, bahkan pernah menjadi penjaga parkir saat pemilik kos mengadakan acara hajatan. Namun dalam diamnya, Mawar tak pernah mengeluh. Ia mencatat setiap rupiah yang ia miliki. Tak ada satu lembar uang pun yang digunakan untuk hal sia-sia. Setiap selesai kuliah, ia langsung melipir ke warung makan Bu Retno untuk mencuci piring. Tak jarang, ia juga membantu masak agar mendapat jatah makan gratis.
Semua yang mengenalnya menyebut Mawar wanita keras kepala dan tak kenal menyerah. Dan memang begitulah ia membentuk dirinya. Dunia tidak memberinya banyak pilihan. Ia harus menang. Ia harus berhasil. Tahun ketiga kuliah, Mawar mulai merintis usaha kecil-kecilan. Bermula dari membantu dosennya mengurus catering kecil saat ada acara seminar. Mawar belajar dari sana, menyerap semua resep, belajar cara belanja bahan baku, mempelajari teknik pengemasan dan manajemen waktu. Ia menyimpan semua catatan itu dalam map yang selalu ia bawa. Setelah cukup percaya diri, Mawar memberanikan diri menawarkan jasa catering ke teman-teman kampus. Mulai dari nasi box untuk rapat organisasi mahasiswa, hingga tumpeng kecil untuk acara keluarga. Ia kerjakan semuanya sendiri. Masak di dapur kos, belanja subuh ke pasar, dan mengantar sendiri menggunakan ojek. Keuntungan pertama yang ia simpan adalah Rp100.000 dari pesanan nasi kotak ulang tahun anak dosen. Uang itu tak ia gunakan. Ia simpan dalam amplop dan tulis di depan, modal pertama. Dari sanalah usaha Mawar tumbuh perlahan. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, ia memutuskan untuk tidak melamar kerja seperti teman-temannya. Ia lebih memilih membesarkan bisnis cateringnya. 1 tahun kemudian, ia menyewa dapur di sebuah ruko kecil. Ia mulai mempekerjakan 1 pembantu masak dan 1 admin. Nama, Dapur Mawar, mulai dikenal. Rasa masakan yang lezat, pengiriman tepat waktu, dan harga terjangkau menjadikannya favorit banyak kantor dan acara keluarga. Ia membuka akun Instagram, belajar digital marketing secara otodidak, dan mulai menerima pesanan via online. Keuntungan makin hari makin bertambah. 3 tahun setelah lulus, Mawar sudah punya 3 cabang dapur catering, 15 karyawan tetap, dan omset bulanan puluhan juta. Ia membeli mobil pertama atas nama sendiri, menebus sebidang tanah di kampungnya, dan merenovasi rumah orang tuanya. Meski sudah sukses, Mawar tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah kontrakan 2 lantai yang juga difungsikan sebagai dapur pusat. Ia masih turun tangan membantu masak jika ada pesanan besar. Ia masih bangun subuh untuk memastikan kualitas bahan baku. Ia tetap menjadi Mawar yang dulu, pekerja keras yang tak pernah mengeluh. Sampai suatu hari, saat menghadiri seminar UMKM di sebuah hotel di Jakarta, Mawar duduk di meja bundar bersama beberapa peserta lainnya. Di sanalah ia bertemu dengan Reno. Reno datang sebagai perwakilan peserta magang dari perusahaan logistik. Ia bertugas membantu UMKM memahami alur distribusi makanan beku. Pria itu tampak sopan, berbicara halus, dan cukup tampan. Senyumnya lembut, dan ia terlihat begitu memperhatikan saat Mawar berbicara. Pertemuan itu tak berakhir di seminar. Reno mulai menghubungi Mawar secara personal, menanyakan soal kerjasama, lalu berkembang menjadi obrolan pribadi. Reno selalu berkata bahwa Mawar adalah sosok wanita inspiratif yang membuatnya ingin berubah menjadi pria lebih baik. Mawar yang selama ini menutup hatinya untuk cinta, perlahan luluh. Reno tak banyak meminta. Ia tidak keberatan dengan status Mawar sebagai wanita sukses. Ia justru terlihat bangga ketika diajak menghadiri pameran kuliner di mana Mawar menjadi pembicara. Reno selalu ada saat Mawar sibuk. Ia menawarkan diri menjadi sopir pribadi, bahkan membantu mengepak makanan ketika karyawan kewalahan. Mawar merasa nyaman. Untuk pertama kalinya, ada seorang pria yang tidak merasa terintimidasi oleh kesuksesannya. Setelah 2 tahun menjalin hubungan, Reno melamar Mawar secara sederhana. Tidak ada pesta mewah. Hanya makan malam dengan keluarga kecil. Reno datang membawa cincin dan permintaan restu. Saat itu Mawar tidak tahu bahwa di balik sikap manis Reno, ada luka masa lalu yang belum benar-benar sembuh. Bahwa pria itu menyimpan rasa rendah diri yang dalam. Bahwa sikap tenangnya hanyalah bentuk dari penyesuaian terhadap dunia yang lebih besar daripada dunianya. Mawar percaya cinta bisa menyembuhkan. Maka ia menerima lamaran itu dengan hati terbuka. Ia menyerahkan sebagian aset usahanya atas nama Reno, sebagai bentuk kepercayaan. Ia ingin rumah tangga mereka dibangun dengan kejujuran dan saling mendukung. Ia ingin suaminya merasa memiliki. Pernikahan mereka digelar di rumah Mawar di Jakarta. Bu Ningsih, Ibu Reno, hadir dengan baju kebaya berwarna merah menyala, lengkap dengan perhiasan emas yang berkilau. Ia tampak bangga. Tapi di balik senyumnya, tatapannya dingin menilai Mawar dari ujung kepala sampai kaki.
Anaknya memang cantik dan pinter ya. Tapi kayaknya kurang nurut juga kalau udah sukses begini. Bisik Bu Ningsih kepada tetangga yang duduk di sebelahnya. Saat itu Mawar hanya tersenyum dan membungkuk hormat. Ia mengira itu hanya prasangka awal seorang ibu yang belum kenal menantunya dengan baik. Tapi semua itu hanya awal dari sesuatu yang lebih gelap. Mawar belum tahu bahwa cinta bisa berubah menjadi senjata. Bahwa kepercayaan bisa dikhianati oleh orang yang paling kita lindungi. Namun hari itu, dia hanya seorang wanita yang jatuh cinta, dan siap memulai hidup barunya sebagai seorang istri. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. 1 bulan setelah pernikahan, Mawar mulai terbiasa dengan peran barunya sebagai istri. Ia berusaha menyeimbangkan tanggung jawab rumah tangga dengan kegiatan bisnisnya yang makin padat. Pagi-pagi ia sudah turun ke dapur, mengawasi persiapan catering, memeriksa pesanan, lalu mempersiapkan sarapan untuk Reno. Meski memiliki asisten rumah tangga, Mawar tetap ingin melayani suaminya dengan tangan sendiri. Baginya, itu bentuk cinta. Reno menerima semua itu dengan wajah tenang. Ia tak banyak menuntut. Bahkan sering terlihat membantu menyapu halaman atau mengantar barang pesanan jika supir tidak masuk kerja. Mawar merasa beruntung. Ia yakin pilihannya tidak salah. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Reno mulai lebih sering menghindari obrolan tentang bisnis. Jika Mawar bercerita soal rencana ekspansi usaha, tentang tawaran investor, atau peluang membuka gerai makanan cepat saji di Bandung, Reno hanya menjawab singkat, bahkan kadang tampak gelisah. Ngomongin bisnis terus, kamu nggak capek, War? Ucap Reno suatu malam sambil menggulung selimut, punggungnya membelakangi Mawar. Mawar terdiam. Itu bukan kali pertama Reno bersikap begitu. Tapi ia tidak ingin memperdebatkannya. Ia pikir, mungkin Reno hanya lelah. Mungkin dia butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Seminggu kemudian, Mawar pulang lebih awal karena ada pembatalan rapat dengan supplier. Ia membuka pintu rumah dan mendapati Bu Ningsih sedang duduk di ruang tamu. Tidak ada kabar sebelumnya. Tak ada pesan apapun. Assalamualaikum, Bu. Sapa Mawar dengan sopan. Bu Ningsih mendongak, lalu tersenyum. Senyum yang tidak hangat. Waalaikumsalam. Lah, kamu udah pulang? Kirain masih di luar. Saya nginep di sini dulu. Ya, tadi Reno yang jemput. Kangen anak saya. Katanya datar, seolah rumah itu adalah miliknya. Mawar membeku sejenak, lalu mengangguk pelan. Iya, silakan, Bu. Mau saya bikinkan minum? Teh manis anget, 2 sendok gula. Tapi jangan terlalu panas, jawab Bu Ningsih tanpa menatap Mawar. Hari-hari berikutnya, rumah itu berubah. Bu Ningsih tinggal lebih dari seminggu. Lalu berkata ingin lebih lama karena, belum puas, berkumpul dengan anaknya. Tanpa diminta, ia mulai mengatur urusan dapur, mencampuri keputusan belanja, bahkan menyuruh Art mengganti merek sabun dan beras. Pernah suatu pagi, Mawar terbangun dan mendapati dapur sudah berantakan. Bu Ningsih sudah memerintahkan Art memasak sesuai seleranya. Ketika Mawar bertanya mengapa tidak menunggu, sang mertua menjawab, "Kamu itu udah sibuk. Urusan dapur serahkan ke yang lebih berpengalaman." Bukan hanya dapur. Bu Ningsih mulai mengomentari cara Mawar berpakaian. Menyindir kalau istri itu mestinya tampil manis, bukan seperti wanita kantoran. Kadang menyindir dengan nada bercanda, kadang terang-terangan saat Reno ada di rumah. Kamu jangan terlalu sering tinggalin rumah. Jangan bangga bisa cari duit sendiri. Tapi suami nggak kerasa dihargai. Laki-laki itu sensitif. Loh, kalau terus-terusan dibayang-bayangi suksesnya istri. Katanya sambil tersenyum, namun matanya tajam mengarah pada Mawar. Reno hanya tertawa kecil, lalu mengganti topik. Mawar menahan napas. Ia tidak mau memperpanjang konflik. Ia percaya, sabar akan membuat mertua luluh. Tapi sabar juga ada batasnya. Suatu malam, Mawar bangun karena mendengar bisikan dari dapur. Ia turun pelan-pelan, dan mendapati Bu Ningsih dan Reno duduk di meja makan. Kalau kamu cuma diam aja terus, kamu bakal jadi babu selamanya. Nomor. Masa kamu laki-laki? Tapi semua atas nama istri? Mobil? Rumah? Bisnis? Kamu cuma numpang hidup. Malu saya kalau cerita ke keluarga besar, ucap Bu Ningsih setengah berbisik, tapi cukup jelas untuk didengar dari tangga. Reno menghela napas. Aku udah bilang ke Mawar mau ikut kelola keuangan.
Tapi dia bilang nanti dulu. Nanti? Sampai kapan? Jangan bodoh. Nomor. Kamu itu suami. Harusnya kamu yang mimpin. Bukan diam aja disetirin istri. Dia udah buat kamu nyaman, makanya kamu lemes. Mawar menggenggam pegangan tangga erat-erat. Suaranya tercekat. Keesokan harinya, ia tetap menyapa Bu Ningsi dengan senyum dan menyiapkan sarapan untuk Reno seolah tak mendengar apapun semalam. Tapi hatinya mulai retak. Ia merasa sendirian di rumahnya sendiri. Reno makin sering keluar rumah. Alasannya mulai ikut pelatihan bisnis, bantu temannya kerja sampingan, atau healing biar gak stres. Satu malam, Mawar ingin memberikan kejutan ulang tahun pernikahan. Ia memesan makan malam dari restoran favorit Reno, menghias meja makan dengan lilin dan bunga, mengenakan gaun sederhana warna biru langit. Tapi hingga jam 9 malam, Reno tak kunjung pulang. Telepon tidak diangkat. Pesan tidak dibalas. Bu Ningsi keluar kamar dan melihat Mawar duduk sendirian di meja makan. Tumben rapi banget, kayak orang pacaran lagi, katanya sinis. Mawar mencoba tersenyum. Mau kasih kejutan kecil buat Reno, Bu? Hari ini hari pernikahan kami. Oh ya? Saya lupa. Laki-laki itu nggak suka kejutan. Apalagi kalau udah capek kerja. Jangan berharap lebih deh. Dunia nggak kayak di drama Korea. Katanya sambil masuk ke dapur mengambil air. Jam 11 malam, Reno pulang dalam kondisi wangi parfum tajam. Bajunya rapi, rambutnya disisir klimis. Mawar menatapnya, mencoba menyembunyikan kekecewaan. Kamu dari mana? Tanyanya pelan. Ngopi sama teman-teman kampus. Kebetulan mereka reuni. Lupa ngabarin. Jawab Reno tanpa rasa bersalah. Mawar hanya mengangguk. Sejak malam itu, Mawar menyimpan semua pertanyaan di hatinya. Ia mencatat perubahan kecil Reno. Ia mencatat pengeluaran yang janggal di rekening bersama. Ia mulai menyimpan bukti. Tapi ia belum siap mengakui bahwa rumah tangganya mungkin tak seindah yang ia bangun dalam doanya. Beberapa minggu kemudian, Reno mengajak Mawar bertemu notaris. Katanya ingin membicarakan penggabungan kepemilikan bisnis agar lebih legal secara hukum. Mawar, yang percaya, ikut menandatangani dokumen tanpa banyak baca. Ia pikir itu bukti cinta Reno, bahwa suaminya ingin ikut terlibat secara resmi. Padahal, itulah awal semuanya. Beberapa aset penting mulai berganti nama. Sebagian tanah dan kendaraan yang dulu atas nama Mawar, kini berpindah ke Reno. Reno mulai meminta ruang lebih besar dalam keputusan bisnis. Ia membawa masuk teman bernama Selin, yang katanya lulusan marketing. Mawar bertemu Selin untuk pertama kalinya di kantor cabang baru. Wanita muda itu tampil anggun dengan blazer ketat, lipstik merah, dan cara bicara manis yang dibuat-buat. Senang bisa kerja bareng Kak Mawar. Kak Reno sering cerita soal kebaikan Kak Mawar. Katanya dengan senyum miring. Mawar menatap tajam wanita itu. Ada yang aneh di caranya bicara. Di tatapannya. Tapi ia masih menahan diri. Ia tidak tahu bahwa semuanya akan hancur lebih cepat dari yang ia bayangkan. Mawar semakin sering memergoki Selin berada di ruang kerja Reno, bahkan saat jam makan siang yang seharusnya dijadwalkan untuk istirahat. Selin sering membawa 2 cup kopi dan sesekali menyentuh bahu Reno sambil tertawa kecil. Mawar yang masuk tanpa mengetuk, pernah mendapati mereka berdiri terlalu dekat di balik meja, jauh lebih dekat dari sekadar rekan kerja. Wajah Selin berubah kaget, tapi cepat mengatur ekspresi. Oh, Kak Mawar, tadi aku bantu Kak Reno periksa file kontrak itu. Loh, sorry ya kalau ganggu. Mawar menatap tajam, lalu berjalan ke meja kerja tanpa menjawab. Reno hanya tersenyum kaku, lalu pura-pura sibuk dengan dokumen. Hari itu Mawar pulang lebih awal. Perasaannya berkecamuk. Ia duduk di dalam mobil cukup lama, memandangi kaca depan dengan tatapan kosong. Ia tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi belum cukup bukti untuk menuduh. Ia tidak mau terlihat seperti istri paranoid. Malam itu ia mengutak-atik ponsel Reno yang sedang dicas di kamar. Reno tengah mandi, pintu kamar mandi tidak terkunci. Mawar membuka galeri foto dan menemukan beberapa selfie Selin yang dikirim lewat WhatsApp. Tidak ada kata-kata vulgar. Hanya emoji senyum dan hati. Tapi cukup membuat dada Mawar sesak. Ia membuka pesan-pesan lainnya. Ada beberapa pesan dihapus.
Tapi dari nada balasan Reno, ia bisa membaca arah pembicaraan. Mawar menutup ponsel perlahan. Ia menahan tangis. Hatinya seperti diremas dari dalam. Tapi ia kembali ke tempat tidur tanpa sepatah kata. Saat Reno keluar dari kamar mandi dan menyapa dengan pelukan hangat, Mawar hanya tersenyum kecil dan memalingkan wajah. Hari-hari selanjutnya, Mawar memutuskan bermain lebih tenang. Ia tidak mengkonfrontasi Reno. Tidak juga menyindir. Ia hanya mengamati, mencatat, mengumpulkan bukti. Ia mempekerjakan seseorang diam-diam untuk memata-matai gerak-gerik Selin dan Reno di luar jam kerja. Ia juga memanggil audit internal keuangan, dengan alasan pembenahan sistem, untuk menelusuri transaksi yang mencurigakan dari akun perusahaan. Laporan pertama mengejutkan. Dalam 3 bulan terakhir, ada pengeluaran dalam jumlah besar untuk keperluan pribadi Reno. Belanja barang-barang mewah, pembelian perhiasan wanita, bahkan transfer ke rekening bernama SLN Group, perusahaan kecil milik Selin. Mawar tidak langsung marah. Ia hanya menyimpan semua itu di dalam brankas pribadi. Namun luka di hatinya makin dalam ketika suatu siang ia sengaja datang ke restoran cabang tanpa pemberitahuan, dan mendapati Reno dan Selin sedang makan berdua. Duduk berdampingan. Gelak tawa lepas, sendok suap-suapan, bahkan sesekali tangan mereka saling menggenggam di bawah meja. Mawar berdiri beberapa meter dari pintu masuk restoran, hatinya seperti dihantam batu besar. Tapi ia tidak maju. Tidak juga marah. Ia hanya memotret diam-diam dari kejauhan, lalu berbalik meninggalkan tempat itu. Langkahnya tenang, namun matanya sembab. Setibanya di rumah, Mawar menemukan Bu Ningsi sedang duduk di ruang keluarga sambil menonton sinetron. "Oh, kamu udah pulang? Sendirian? Reno nggak ikut?" Tanyanya tanpa menoleh. Mawar hanya menjawab singkat. "Belum. Mungkin masih sibuk." Ya wajar. Namanya juga laki-laki, pasti pengen cari hiburan. "Jangan kamu kekang terus," jawab Bu Ningsi sambil menyeruput teh. Mawar diam. Ia berjalan ke dapur, mengambil segelas air, lalu kembali ke kamar. Dalam pikirannya, ada kalimat yang terus berulang. "Mereka menghancurkanku di rumahku sendiri." Beberapa hari kemudian, Reno mulai terang-terangan pulang larut malam. Kadang tidak pulang sama sekali. Mawar tidak lagi bertanya. Ia hanya mencatat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Namun puncaknya terjadi seminggu kemudian. Pagi itu, Reno terlihat tergesa-gesa bersiap keluar kota. Katanya ada urusan bisnis di Bandung. Tapi Mawar sudah tahu dari penyelidiknya bahwa Reno memesan hotel di puncak, dan Selin juga memesan kamar di hotel yang sama dengan nama yang berbeda. Ketika Reno hendak pergi, Mawar menatapnya dari balik cermin rias. "Kamu yakin mau terus bohong, Reno?" tanyanya pelan. Reno berhenti memasang dasi. "Maksud kamu? Kamu ke Bandung atau ke Selin?" Wajah Reno pucat seketika. Tapi ia cepat menguasai diri. "Kamu mulai ngawur. War. Aku capek. Tiap hari kamu curiga, seolah aku penjahat. Padahal aku berusaha bantu kamu di bisnis." "Bantu? Atau kamu mencuri?" balas Mawar dingin. Reno membanting tasnya ke lantai. "Kalau kamu ngerasa aku cuma nyusahin kamu, bilang dari awal. Jangan nikahin aku kalau kamu cuma butuh figuran buat main drama rumah tangga." Mawar berdiri, menatapnya lurus-lurus. "Aku nggak butuh figuran. Tapi aku butuh suami yang setia, yang nggak memanfaatkan kepercayaan istrinya buat selingkuh dan merampok haknya." "Jangan drama, Mawar." Mereka saling tatap dalam diam. Lalu Reno mengambil tasnya dan pergi tanpa pamit. Mawar duduk di tepi ranjang, menatap kosong. Di meja samping tempat tidur, ada foto pernikahan mereka. Ia ambil bingkainya, lalu meletakkannya ke dalam laci. Ia tahu, hari itu, bukan hanya kepercayaan yang hancur, tapi juga seluruh rasa yang pernah ia pelihara dengan sabar. Hari-hari setelah itu, Mawar jarang bicara. Ia hanya bekerja. Diam. Tapi di balik diamnya, ia mempersiapkan segala sesuatu. Ia kembali ke notaris, ke pengacara, ke konsultan bisnis. Ia mulai menyusun strategi untuk mengamankan aset dan bisnisnya. Semua dilakukan dengan hati-hati. Ia tidak mau perang terbuka. Ia ingin kehancuran mereka terasa pelan-pelan, mengoyak dari dalam seperti yang mereka lakukan padanya.
Bu Ningsih semakin sering ikut campur. Ia mulai mengatur gaji karyawan, ikut rapat, bahkan mengusulkan memecat beberapa staf lama Mawar. Bisnismu ini kurang berkembang karena terlalu kekeluargaan, Mawar. Harus lebih tegas. Kalau perlu, semua manajemen diganti. Serahkan ke Reno dan tim barunya. Biar kamu fokus di rumah aja, katanya sambil mengaduk teh. Mawar hanya tersenyum. Iya, Bu. Saya pikirkan nanti. Reno yang semula hanya diam, kini mulai menyuruh Mawar istirahat total dari operasional. Katanya, biar dia dan Selin yang pegang kendali. Mereka akan mengembangkan bisnis ke arah lebih modern. Bahkan mulai membawa nama-nama perusahaan luar negeri yang katanya tertarik investasi. Mawar mendengarkan semuanya. Tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sesekali. Dalam hatinya, ia tahu, waktunya hampir tiba. Malam itu, ia membuka brankas dan menatap semua dokumen yang sudah dikumpulkan selama berbulan-bulan. Foto, bukti transfer, laporan pengeluaran, bahkan rekaman CCTV dari restoran. Ia mengurutkan semuanya dengan rapi. Besok pagi, ia akan bertemu tim hukumnya. Ia akan menarik semuanya. Hari itu langit Jakarta berwarna kelabu. Gerimis tipis membasahi kaca jendela ruang kerja Mawar. Ia duduk tenang di balik meja panjang yang menghadap ke arah taman kecil miliknya. Di depannya, berkas-berkas legal berserakan, sudah tersusun rapi berdasarkan urgensi. Di sisi kanan meja, dua pengacara perempuan dari kantor hukum yang sudah bekerja sama dengannya sejak 2 bulan lalu menatap serius ke arah Mawar. Semua aset yang masih tercatat atas nama Anda kini sudah selesai kami tarik kembali. Bu Mawar, ujar salah satu dari mereka, Ratih. Termasuk tanah dan kendaraan yang sempat dipindah tangankan secara diam-diam oleh Pak Reno. Mawar mengangguk pelan. Wajahnya datar, tidak ada lagi rasa gemetar seperti dulu saat baru tahu pengkhianatan itu. Bagaimana dengan rekening bersama? Tanyanya singkat. Sudah dibekukan. Transfer terakhir yang mereka lakukan ke rekening SLN Group tidak berhasil karena masuk waktu jeda pemrosesan. Dana masih bisa ditarik kembali oleh Anda sebagai pemilik utama bisnis. Mawar menatap layar laptop di depannya. Angka-angka dan grafik perputaran dana 3 bulan terakhir terpampang jelas. Dari situ, ia bisa melihat pola pencurian yang sistematis. Reno dan Selin bekerja seperti parasit. Mereka menyedot dana perlahan, menyamarkannya dalam berbagai transaksi kecil, mengganti nota pembelian, dan bahkan berani memalsukan tanda tangan Mawar. Hari itu, ia menandatangani 10 dokumen. Semua berkaitan dengan pengamanan legal, pembekuan, pelimpahan kembali hak milik, dan pelaporan untuk tindakan penggelapan. Mawar sudah memberi tenggat waktu 1 minggu bagi pihak Reno untuk mengosongkan 2 unit properti yang saat ini mereka tempati. 1 rumah mewah dan 1 apartemen di kawasan elit yang diam-diam dibeli Reno dari uang Mawar sendiri. Reno tidak tahu. Selin pun tidak sadar. Mereka pikir Mawar sudah pasrah. Diamnya Mawar mereka anggap sebagai kelemahan. Mereka tidak sadar, diam itu adalah bagian dari badai yang sedang dikumpulkan perlahan. 3 hari kemudian, surat pemberitahuan dari kantor hukum sampai di tangan Reno. Sore itu, Reno pulang ke rumah yang selama ini ia tempati bersama Selin. Selin baru saja selesai mandi dan tengah bersiap untuk makan malam di restoran Jepang. Ketika melihat Reno masuk dengan wajah kusut, Selin menghampiri dengan tubuh masih berbalut handuk tipis. Sayang, kenapa? Kamu kelihatan panik banget. Tanya Selin sambil menyandarkan kepalanya ke dada Reno. Reno menyerahkan surat itu tanpa bicara. Selin membacanya cepat-cepat. Semakin ke bawah, wajahnya berubah pucat. Surat itu menyatakan bahwa semua properti atas nama Reno yang berasal dari harta Mawar akan segera ditarik, dan mereka diberikan waktu 7 hari untuk mengosongkan tempat. Ini serius? Bisik Selin dengan suara tercekat. Reno tak menjawab. Ia hanya berjalan ke sofa, menjambak rambutnya sendiri sambil mengumpat pelan. Kita masih punya tabungan kan? Tanya Selin lagi. Suaranya mulai panik. Reno menatapnya tajam. Tabungan yang mana? Hah? Semua rekening kita udah dibekuin. Selin mulai gemetaran. Aku pikir, kamu udah amanin semuanya. Kamu kan bilang Mawar gampang ditipu. Kamu bilang dia polos. Jeritnya. Dia bukan polos. Dia lebih cerdas dari yang kita kira. Jawab Reno pelan. Selin meremas rambutnya.
Kita harus kabur. Kita bisa bawa barang-barang berharga dulu. Emas, jam tangan koleksi kamu, laptop, kamera. Semua itu juga harta dia. Selin, teriak Reno. Suasana rumah yang semula mewah dan penuh ketenangan berubah menjadi ajang saling menyalahkan. Mawar menyaksikan semua itu dari kejauhan, melalui CCTV tersembunyi yang sengaja ia pasang beberapa waktu lalu. Ia menyewa seorang teknisi khusus untuk memasang kamera kecil di beberapa properti yang masih atas namanya. Ia ingin tahu sendiri bagaimana reaksi mereka. Dan saat melihat wajah Selin yang mulai menangis histeris karena takut kehilangan kenyamanan hidupnya, Mawar hanya tersenyum pelan. Ia tahu, ini belum puncaknya. Keesokan harinya, Reno datang ke rumah Mawar. Ia mengetuk pintu dengan wajah penuh kekhawatiran. Bu Ningsih yang kini tinggal sementara di rumah itu, sudah tahu semuanya. Tapi ia pura-pura tidak tahu. Mawar membukakan pintu. Wajahnya tenang, senyum kecil di bibirnya. Kamu datang untuk membicarakan surat itu? Tanyanya sambil mempersilakan Reno masuk. Reno duduk di kursi tamu dengan gugup. Mawar, aku tahu aku salah. Tapi kita kan masih bisa bicarakan ini baik-baik. Bicara apa? Mawar duduk berseberangan dengannya. Kamu mau bicara soal semua harta yang kamu curi dariku? Atau soal wanita yang kamu tiduri di belakangku? Reno tertunduk. Aku salah. Tapi jangan begini, Mawar. Aku cuma pengen dihargai. Kau dihargai, potong Mawar cepat. Aku menghargaimu dengan memberimu kepercayaan. Dengan menyerahkan aset atas namamu. Tapi kamu mengkhianatiku. Reno tak bisa bicara. Diam. Menunduk. Lalu menitikkan air mata yang terlambat. Mawar berdiri. Kamu punya 4 hari lagi untuk angkat kaki dari rumah itu. Dan 2 hari untuk keluar dari bisnis yang kamu kotori. Semua asetmu akan ditarik. Semua uangmu akan dibekukan. Aku tidak akan membawa ini ke ranah hukum kalau kamu taat. Tapi kalau kamu masih berani melawan, kita bertemu di pengadilan. Reno tak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa menangis seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Saat Reno hendak keluar, Bu Ningsih berdiri dari balik pintu kamar. Ia mendengar semua percakapan itu. Ia maju dengan wajah kaku. Kamu keterlaluan, Mawar. Itu anak saya. Kamu nggak punya hati. Mawar menatapnya dingin. Saya punya hati, Bu. Tapi saya sudah terlalu lama membiarkan hati saya diinjak. Bu Ningsih menampar meja. Kamu pikir semua bisa kamu beli dengan uang? Kamu pikir saya dan anak saya bisa kamu usir seenaknya? Mawar tidak mundur. Bu, selama ini ibu tinggal di rumah saya, pakai mobil saya, makan makanan yang dibeli dari keringat saya. Dan sekarang saya tarik semuanya. Mulai sekarang, ibu harus tahu rasanya hidup dari hasil sendiri. Bu Ningsih gemetar. Wajahnya merah padam. Ia hendak bicara lagi, namun tubuhnya oleng. Ia pingsan seketika di ruang tamu. Reno yang masih berdiri di ambang pintu langsung panik. Ia memanggil pembantu yang masih tersisa di rumah itu. Mawar memanggil ambulans. Tapi hatinya tidak lagi bergetar. Perempuan yang selama ini menyakiti hatinya dengan kata-kata sinis, dengan penghinaan halus, dengan senyuman penuh kebencian, hari ini akhirnya jatuh. Dan ini baru awal dari kejatuhan mereka. Sore itu langit mendung menggantung seperti murka yang tertahan. Rumah yang dulunya ramai dengan suara tawa palsu kini, hanya berisi gema langkah kaki para pekerja dari kantor hukum yang datang dengan surat resmi untuk mengeksekusi aset. Mawar duduk di dalam mobil hitam miliknya, memandangi dari kejauhan ketika Reno dan Selin keluar dari rumah mewah yang mereka tempati selama ini. Barang-barang mereka dimasukkan ke dalam mobil sewaan. Tak ada lagi pembantu, tak ada lagi sopir. Semua fasilitas telah ditarik. Reno berkeringat mengangkat koper. Selin memaki-maki di pinggir jalan dengan suara tinggi, rambut acak-acakan, matanya sembab. Semua ini salah kamu. Kamu yang janji hidup enak. Kamu bilang bisa atur semuanya. Bentak Selin sambil menghentakkan kakinya ke aspal. Reno hanya menunduk. Kemeja mahal yang dikenakannya lusuh. Ia mencoba menenangkan Selin, tapi tak satu pun dari ucapannya didengar. Selin meraih ponselnya dan mencoba menelepon seseorang, entah siapa. Tapi berkali-kali gagal. Mawar menatap mereka dari balik kaca mobil. Diam.
Ia tak turun. Ia tak perlu. Ia ingin mereka tahu rasanya ketika dihancurkan pelan-pelan, tanpa teriak, tanpa amarah. Hanya dengan diam yang menggigit tulang dan menarik semua kenyamanan dalam satu sapuan. 2 hari setelah pengusiran itu, Reno dan Selin menumpang di kontrakan kecil milik sepupu Selin. Rumah sempit di gang sempit. Tanpa AC. Tanpa kasur empuk. Tanpa makanan siap saji. Selin yang selama ini terbiasa dengan hotel berbintang mulai mengeluh setiap jam. Aku nggak bisa tidur. Lembab. Bau. Gimana aku bisa hidup kayak gini? Reno hanya diam. Ia sibuk membuka-buka folder lamanya di laptop untuk mencari kontak teman-teman lama. Tapi tak satu pun menjawab. Semua pintu bisnis sudah ditutup oleh Mawar. Bahkan beberapa kontrak yang dulu dibuat atas nama Reno telah dibatalkan secara sah. Mawar mengantongi semua kekuatan hukum. Sementara itu, Bu Ningsi dipindahkan ke rumah sakit umum. Ia sempat dirawat 2 malam karena tekanan darahnya naik mendadak. Tapi setelah kondisinya membaik, pihak rumah sakit menanyakan penanggung jawab biaya. Reno hanya bisa menjawab lirih. Kita nggak punya uang. Mawar tidak datang ke rumah sakit. Tapi ia mengirim utusan dari tim hukumnya untuk mengurus surat pelepasan tanggung jawab atas nama keluarga Mawar. Ia tidak ingin mertuanya mati di rumah sakit tanpa perawatan. Tapi ia juga tidak ingin terus menjadi tumpuan manusia yang hanya tahu mengambil dan melukai. Hari-hari selanjutnya menjadi mimpi buruk bagi Reno dan keluarganya. Rumah-rumah yang semula mereka huni kini telah kosong. Isinya dilelang oleh negara karena terdaftar dalam pengelolaan sengketa. Mobil mereka ditarik. Kartu kredit diblokir. Rekening kosong. Tak ada yang bisa digadaikan lagi. Selin mulai berubah. Ia tidak lagi menyentuh Reno. Bahkan tidur pun di tempat berbeda. Ia menuduh Reno sebagai penyebab kehancuran hidupnya. Padahal ia sendiri adalah api yang membakar semuanya. Suatu malam, ketika Reno pulang dari wawancara kerja yang gagal, ia mendapati Selin tengah mengemasi barang-barangnya. "Kamu mau kemana?" tanya Reno lirih. "Pergi dari hidupmu. Aku nggak mau hidup kayak binatang. Ini bukan hidup yang aku mau." "Selin, tolong jangan tinggalin aku juga. Aku bukan istrimu. Kita nggak nikah. Aku nggak terikat apapun sama kamu. Aku bodoh udah nurut sama kamu. Aku pikir kamu pria mapan. Ternyata kamu cuma suami yang hidup dari istri." Selin pergi malam itu juga. Reno terduduk di lantai, menangis seperti anak kecil. Tak ada siapa-siapa. Tak ada satupun tangan yang merangkulnya. Tak ada rumah. Tak ada istri. Tak ada ibu yang bisa ia banggakan. Hanya dirinya sendiri dan kenyataan yang pahit. Di sisi lain kota, Mawar kembali sibuk dengan kegiatannya. Tapi kini ia bekerja dengan rasa baru. Bukan lagi wanita yang penuh luka. Ia telah mengubah lukanya menjadi senjata. Ia membuka program pembinaan untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga dan pengkhianatan. Ia membuka rumah aman, tempat tinggal gratis sementara untuk wanita yang ditelantarkan suami mereka. Mawar juga muncul dalam beberapa seminar bisnis perempuan. Ia berdiri anggun dengan setelan blazer hitam dan kerudung putih sederhana. Tak banyak bicara soal masa lalunya. Tapi tatapannya bercerita panjang. Semua orang tahu ia bukan wanita biasa. Dalam sebuah sesi talk show live di televisi, sang host bertanya padanya, "Apa yang membuat Anda tetap kuat ketika semua orang yang Anda cintai justru menusuk Anda dari belakang?" Mawar tersenyum. Jawabannya tenang. "Karena saya tahu, kalau saya jatuh mereka akan tertawa. Dan saya ingin mereka menangis melihat saya berdiri lebih tinggi." Sorakan penonton bergema. Tapi Mawar tak tersenyum lebar. Ia hanya mengangguk kecil. Karena baginya, pembalasan sejati bukan dengan teriakan, tapi dengan keberhasilan yang nyata. Di luar studio, Reno menonton dari warung kopi pinggir jalan. Ia mengenakan jaket lusuh, rambut tak lagi rapi, wajah penuh penyesalan. Di sampingnya, seorang tukang parkir berkata, "Itu Bu Mawar ya? Gila, perempuan hebat." Katanya suaminya dulu selingkuh terus diusir. Sekarang suaminya bangkrut. Reno tak menjawab. Ia hanya menunduk, membiarkan ucapan itu menancap di hatinya seperti duri. Ia tahu, tak ada lagi pintu yang bisa diketuk. Tak ada lagi tangan Mawar yang akan menyambut. Yang ada hanyalah kehancuran, hasil dari pengkhianatan yang ia tanam sendiri.
Rumah itu semakin terasa asing. Dinding-dinding yang dulunya menyimpan tawa kini memantulkan suara-suara asing yang penuh cercaan. Mawar berdiri diam di depan cermin besar di kamar utamanya. Ia melihat bayangan dirinya yang dulu tampak lembut kini mulai mengeras. Matanya tak lagi hanya menyimpan luka, tapi juga tekad yang tak bisa diganggu-gugat. Suaminya, Reza, sudah semakin berani membawa Ayu, si pelakor itu, ke rumah. Bahkan sekarang wanita itu sudah punya kamar sendiri di lantai 2. Mertuanya, Bu Erna, bukan hanya membiarkan, tapi malah menyambut Ayu seperti menantu sejati. Mawar, istri sah, justru disingkirkan seperti pembantu yang tak tahu diri. Mawar masih ingat jelas, malam itu, saat dia turun ke dapur karena mendengar suara gaduh. Dan saat dia membuka kulkas, Ayu sudah berdiri di belakangnya, hanya mengenakan daster tipis, dengan senyum sinis menyeringai. "Kamu masih juga tinggal di rumah ini?" bisik Ayu, dingin. Mawar tak menjawab. Ia menatap Ayu dalam-dalam, tak menunjukkan emosi sedikit pun. Kasihan. Masih belum sadar diri ya? Lihat dong, yang dicintai sekarang itu aku. Kamu cuma pengganggu. Mawar tetap diam, memutar tubuhnya, mengambil air putih, lalu pergi tanpa bicara. Ia tahu, diamnya adalah kekuatan. Diamnya adalah strategi. Ia menyimpan semuanya rapat-rapat. Ia sudah berkali-kali mencatat setiap pengeluaran rumah tangga yang digunakan Ayu secara ilegal, setiap keputusan Reza yang mencairkan aset-aset perusahaan tanpa sepengetahuannya, dan bagaimana Bu Erna memindahkan beberapa sertifikat rumah ke nama Reza diam-diam. Mawar tahu. Dan dia diam. Karena dia sedang menunggu waktu yang tepat. Sampai akhirnya, malam itu datang. Hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar-nyambar di kejauhan. Reza dan Ayu baru saja pulang dari liburan mereka di Bali, membawa koper besar dan senyum lebar. Bu Erna langsung menyambut keduanya dengan pelukan. Mawar hanya mengintip dari balik tirai jendela ruang kerja. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa mereka dari ruang makan. Mawar keluar dari kamarnya, berjalan perlahan namun pasti ke arah mereka. "Apa nggak terlalu sering kamu bawa dia liburan, Mas?" Suara Mawar tenang, namun menusuk. Reza menoleh. Tertawa mengejek. "Memangnya kenapa? Kamu cemburu?" Ayu menyandarkan kepalanya di bahu Reza. "Dia cemburu, Mas. Lucu deh. Padahal udah nggak ada artinya juga di rumah ini." Bu Erna menambahkan, "Kalau Mawar tahu diri, dia udah pergi dari awal. Rumah ini kan bukan milikmu sepenuhnya." Mawar hanya tersenyum. Ia membuka map coklat yang dibawanya. "Oh iya? Menurut hukum, rumah ini atas nama siapa, Bu? Mas Reza? Ayu? Atau saya?" Ketiganya terdiam sejenak. Ayu mengernyitkan dahi. "Maksudmu?" Mawar meletakkan map itu di atas meja. "Coba dibuka, Mas. Di situ ada surat perjanjian pranikah kita, lengkap dengan bukti bahwa saya yang membiayai seluruh renovasi rumah ini. Belum lagi sertifikat tanah yang masih atas nama saya. Oh, dan satu lagi, rekening bersama kita? Sudah saya cabut semua izinnya. Sekarang saya pemilik tunggal." Reza berdiri. "Apa maksudmu ini, Mawar? Saya sudah lama memantau kalian. Saya tahu semua yang kalian lakukan. Dan saya sudah siapkan semuanya secara legal. Mulai malam ini, kalian tidak punya hak lagi atas rumah ini, harta ini, bahkan aset perusahaan." Bu Erna terbelalak. "Kamu nggak bisa seenaknya begitu." "Saya tidak seenaknya, Bu. Saya mengikuti prosedur. Ada pengacara saya yang membantu. Dan saya sudah laporkan semua transaksi ilegal yang dilakukan Reza di belakang saya." Ayu meremas lengan Reza. "Kamu bilang rumah ini milik kalian berdua." Reza mulai panik. "Mawar, kita bisa bicarakan ini baik-baik." Mawar menatap mereka satu persatu. "Waktu bicara sudah lewat. Sekarang waktu membayar. Kalian mau tinggal di rumah ini? Silakan. Tapi saya akan menagih biaya sewa bulanan mulai malam ini. Oh, dan tagihan listrik serta air bulan lalu. Ayu, kamu bisa bayarkan, kan? Katanya kamu sudah jadi istri. Pasti bisa dong urus rumah." Muka Ayu memerah. Ia berdiri, membanting gelas. "Kamu perempuan licik.
Mawar menatapnya tajam. Dan kamu perempuan murahan. Ayu melangkah maju, tapi tiba-tiba Bu Erna tersungkur. Tubuhnya ambruk ke lantai, tak sadarkan diri. Reza langsung berteriak panik. Ibu! Ibu! Ayu ikut berlutut, mengguncang tubuh Bu Erna. Bu! Sadar Bu! Mawar tidak bergerak. Ia hanya menatap mereka dengan ekspresi datar. Kepalanya sedikit menunduk, matanya tetap dingin. Saya sudah terlalu sabar. Sekarang giliran saya. Ucapnya pelan, namun penuh makna. Tak lama kemudian, suara mobil ambulans terdengar. Tapi bukan Mawar yang menelpon. Itu pembantu rumah yang diam-diam masih setia padanya. Setelah Bu Erna dibawa ke rumah sakit dan Reza ikut menemani, Mawar kembali ke kamarnya. Ia menutup pintu perlahan, lalu mengambil ponsel. Ia menelepon seseorang. Halo, Pak Arman. Ya, saya sudah putuskan. Semua aset di atas nama Reza saya tarik. Dan untuk rumah ini, saya minta dikunci digitalnya diubah malam ini juga. Suaranya terdengar lembut tapi tegas. Ia duduk di tepi ranjang. Wajahnya tak menampakkan emosi. Tapi hatinya mulai berdebar. Bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa dirinya punya kendali penuh atas hidupnya. Sudah cukup dia dipermainkan. Sudah cukup dia direndahkan. Mawar yang dulu tak akan kembali. Kini, dia yang akan mengatur segalanya. Dan yang lain harus bersiap menerima akibatnya. Hening. Hanya suara kipas angin yang menderu lembut di langit-langit kamar. Mawar duduk mematung di sisi tempat tidur. Matanya kosong menatap ke arah cermin yang memantulkan sosok dirinya. Berwajah sendu namun penuh keteguhan. Sejak pengakuan Reza di malam itu, seluruh isi dadanya seolah tercerabut dari akarnya. Ia bukan hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga kehilangan arah untuk mempercayai kembali. Reza tidur di ruang tamu malam itu. Tidak ada kata maaf, tidak ada penjelasan yang ia berikan selain tatapan kosong dan raut penuh penyesalan yang seolah tak berguna bagi Mawar. Ia terlalu sering dibohongi. Terlalu sering dianggap tidak tahu apa-apa. Pagi itu, Mawar bangun lebih awal dari biasanya. Dia mengenakan gamis sederhana warna abu-abu dan kerudung hitam polos. Tidak ada riasan, tak ada parfum seperti biasanya. Dia ingin pergi ke kantor pengacaranya. Ia duduk di ruang makan, menyantap bubur buatan sendiri sambil sesekali melirik arah Reza yang masih tertidur di sofa. Mata Mawar tak berkedip. Wajah suaminya yang dulu begitu ia cintai, kini hanya menimbulkan rasa getir di hatinya. Pria itu telah menghancurkan seluruh rasa percaya yang ia bangun dengan susah payah. Tepat pukul 8, ia meninggalkan rumah. Reza masih belum bangun. Ia tak peduli. Yang jelas, mulai hari itu semuanya harus mulai berubah. Tidak boleh ada lagi yang bisa mempermainkannya. Termasuk mertuanya yang selama ini pura-pura menyayanginya namun ternyata menjadi dalang semua keretakan. Sesampainya di kantor pengacara, Mawar langsung menuju ruang kerja Budiana, pengacara yang selama ini menangani semua legalitas bisnis dan aset-aset atas nama Mawar. Aku ingin semua surat kuasa yang dulu aku berikan pada Reza dan ibunya dicabut, ucap Mawar tegas. Budiana menaikkan alis. Mawar, kau yakin? Ini artinya kamu akan mengambil alih semua aset yang kini dikelola oleh suamimu dan mertuamu. Termasuk perusahaan kecil yang kamu bantu dirikan untuk ibumu Reza itu. Ambil semuanya kembali. Bahkan jika perlu, tarik juga kendaraan, properti, bahkan rekening tabungan yang aku isi atas nama mereka. Budiana terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik, aku akan siapkan surat resminya. Tapi kamu harus datang lagi besok untuk tanda tangan dokumen final. Setelah itu, semua aset akan kembali ke kamu sepenuhnya. Mawar mengangguk. Tak ada lagi ragu di matanya. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasakan napasnya lebih lega. Entah mengapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sedang menjadi korban. Ia sedang bertransformasi menjadi versi dirinya yang kuat. Ia tidak akan mengemis cinta. Tidak akan menangis hanya untuk mendapatkan perhatian dari orang yang tak pantas. Ia akan bangkit, meski harus melukai orang-orang yang pernah ia sayangi. Siang itu, Reza akhirnya bangun. Ia menemukan ruang tamu kosong dan meja makan yang sudah dibereskan. Di atas meja, ada sepiring nasi goreng dingin dan segelas air putih. Tapi bukan itu yang membuat dadanya sesak.
melainkan sepucuk surat yang diletakkan di sampingnya. Aku sedang keluar. Jangan harap aku akan duduk diam di rumah ini sementara kalian berdua menghancurkan harga diriku. Mawar. Reza mengacak rambutnya frustasi. Ia tahu ini bukan lagi masalah kecil. Istrinya sudah berubah. Tak ada lagi Mawar yang dulu. Yang selalu memaafkan, yang selalu sabar. Kini yang berdiri di hadapannya adalah wanita kuat yang siap membalas semua luka. Belum sempat ia berpikir panjang, suara pintu diketuk keras dari luar. Mawar! Mawar, buka pintunya. Itu suara ibunya. Reza buru-buru membukakan pintu. Ibunya, Bu Kartini, datang dengan wajah kesal, rambut acak-acakan, dan mulut yang langsung nyerocos. Kamu harus bicara sama istrimu itu. Dia menelepon pengacaranya. Dia tarik semua surat kuasa, termasuk perusahaan kecil yang kamu kelola. Bahkan rumah yang aku tempati juga atas nama dia. Gimana ini, Reza? Hah? Aku bisa tinggal di jalan. Reza terdiam. Ia tahu ini akan terjadi. Mawar bukan wanita bodoh. Dan kini dia tidak main-main. Bu, aku juga baru tahu. Aku bingung sekarang. Kamu yang bikin semua ini kacau. Siapa suruh kamu selingkuh sama wanita itu? Kamu pikir Mawar itu nggak punya harga diri? Suara mereka makin meninggi. Para tetangga mulai mengintip dari balik jendela. Sebuah keluarga harmonis yang selama ini mereka lihat, kini terbongkar kepalsuannya. Malam harinya, Mawar duduk di balkon rumah. Ia memandangi langit kota yang mulai gelap, sesekali menyeruput teh hangat. Di dalam rumah, Reza dan ibunya masih bersitegang. Tapi kali ini, Mawar tidak ikut campur. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mawar, aku tahu aku salah. Tapi kumohon, jangan hancurkan hidupku. Aku hanya ikut Reza karena aku butuh tempat tinggal dan pekerjaan. Jangan ambil semuanya dari aku. Nisa. Mawar menggenggam ponsel itu erat-erat. Jemarinya bergetar. Nisa, wanita muda yang menjadi pelakor dalam rumah tangganya, kini memohon belas kasihannya. Tapi apakah pantas? Apakah seseorang yang merusak rumah tangga orang lain pantas untuk dikasihani? Ia mengetik pelan. Kau akan tahu rasanya saat orang yang paling kamu percaya menusukmu dari belakang. Nikmati sisa waktu kalian, karena setelah ini, semua akan aku ambil kembali. Mawar. Dikrem. Hatinya terasa puas. Belum seberapa dengan luka yang mereka beri padanya. Keesokan harinya, di kantor Budiana, Mawar resmi menandatangani semua surat penarikan aset dan kuasa hukum. Saat itu juga, rumah mewah yang ditempati Reza dan ibunya dicabut hak pakainya. Perusahaan kecil yang selama ini dijalankan Reza dan Nisa dibekukan operasionalnya, karena semua dana dan izin dikelola Mawar. Dampaknya cepat dan menyakitkan. 2 hari kemudian, Reza menerima surat pengosongan rumah dalam waktu 5 hari. Bu Kartini histeris, Nisa yang baru saja tahu tempat tinggalnya tak aman mulai menangis di halaman rumah. Beberapa tetangga bahkan mulai membicarakan mereka secara terbuka. Mawar menyaksikan semuanya dari dalam mobil hitamnya yang diparkir agak jauh. Ia tak turun. Ia hanya menonton dari kejauhan, dengan wajah tanpa ekspresi. Ia tidak bahagia melihat mereka sengsara. Tapi ia juga tidak akan menyesali keputusannya. Saat Nisa melihat ke arah mobil Mawar, ia sempat mengejar sambil berteriak. Mawar, tolong, jangan begini. Aku hamil, Mawar. Mawar hanya menutup jendela mobilnya perlahan, lalu menyuruh sopir melaju. Hening kembali. Tapi kali ini bukan hanya hening, melainkan kehancuran yang perlahan merayapi hidup orang-orang yang pernah menginjak harga dirinya. Mawar tak akan kembali. Tapi ceritanya belum usai. Mawar berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap keluar ke halaman belakang rumah yang sepi. Angin sore menyusup lewat celah tirai, membawa aroma samar hujan yang baru saja reda. Di tangannya ada secangkir teh melati yang belum disentuh, hanya menghangatkan telapak tangannya saja. Sudah 2 minggu sejak Mawar secara resmi menarik seluruh kuasa aset dan keuangan dari tangan suaminya, Danu, dan mertuanya, Bu Retno. 2 minggu yang terasa sunyi namun damai. Setelah bulan-bulan sebelumnya dilalui dengan pertengkaran, pengkhianatan, dan air mata. Rumah mewah itu kini sunyi.
Tak ada lagi suara langkah kaki Bu Retno yang suka mondar-mandir menyusuri lorong, atau tawa nyaring pelakor bernama Sari yang dulu selalu menempel pada Danu seperti lintah. Namun, sunyi itu bukan kosong. Sunyi itu penuh. Penuh ketegasan dan tekad seorang perempuan yang selama ini diam tapi menyimpan bara. Mawar tahu, ini bukan akhir dari semuanya. Justru, inilah titik baliknya. Suara ketukan pintu mengetuk kesadarannya. Rina, asisten pribadinya, masuk pelan. Bu Mawar, maaf mengganggu. Ada pengacara ibu dari kantor, Pak Wira. Katanya ingin menyerahkan dokumen terakhir tentang penyitaan rumah Ibu Retno dan mobil yang atas nama ibu. Mawar mengangguk tenang. Suruh masuk. Dan siapkan salinan dokumen untuk saya bawa ke kantor besok. Rina keluar lagi. Dan beberapa detik kemudian, Wira masuk dengan map tebal di tangannya. Pria parubaya itu tampak profesional. Tapi di balik wajah tenangnya ada kekaguman mendalam terhadap wanita yang kini menjadi kliennya. Ibu Mawar, semua sudah tuntas. Sertifikat rumah mertua ibu sudah berganti nama ke pihak bank. Dan kendaraan atas nama ibu, yang sempat digunakan oleh suami ibu dan pelakornya, sudah ditarik kembali dan dijual. Uangnya akan segera ditransfer ke rekening ibu. Mawar menerima dokumen itu dan membacanya perlahan. Tak ada senyum. Tak ada rasa puas yang berlebihan. Hanya napas panjang dan ekspresi lega. Terima kasih, Pak Wira. Sekarang aku ingin memastikan mereka benar-benar belajar dari apa yang mereka lakukan. Aku nggak mau hanya sekadar balas dendam. Aku mau mereka tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kebodohan dan kelicikan mereka sendiri. Wira mengangguk. Saya paham. Dan sebagai tambahan informasi, saya dengar dari staf pengacara lain. Ibu Retno dan Sari sekarang tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Satu kamar, tanpa AC, dan kabarnya sempat kesulitan membayar sewa minggu ini. Mawar diam. Matanya menerawang sejenak. Lalu ia berdiri dan berjalan pelan ke lemari kaca, membuka sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada foto pernikahan dirinya dengan Danu. Ia menatap foto itu dengan mata yang tenang, kemudian meletakkannya kembali ke dalam kotak. Aku tidak butuh melihat mereka menderita. Tapi aku perlu memastikan bahwa aku tidak lagi membiarkan siapapun menginjak harga diriku. Ucapnya pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Di pinggiran kota, tepatnya di kawasan padat penduduk dengan ganggang sempit dan saluran air terbuka yang mulai mengeluarkan bau tak sedap karena hujan, Bu Retno terduduk lemas di teras rumah kontrakan mereka. Rambutnya tak serapi dulu. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Baju daster yang ia pakai sudah lusuh. Di sampingnya, Sari duduk dengan wajah kusut, meremas-remas jemari. Bu, kita harus bagaimana? Aku nggak tahan begini terus, keluh Sari. Bu Retno memejamkan mata. Perempuan itu sudah kehilangan banyak hal. Status sosial, kenyamanan, uang belanja, bahkan rasa hormat dari tetangga sekitar. Beberapa tetangga kontrakan mulai menggosipkan mereka. Bahwa mereka mantan istri dan mertua orang kaya yang kini jatuh miskin karena karma. Gimana caranya aku bisa balik lagi ke rumah itu? Ke kehidupan yang nyaman, ke kamar mandi yang ada batupnya? Sari mulai menangis, suaranya pelan tapi menyayat. Sudah. Berhenti menangis kayak anak kecil. Bentak Bu Retno tiba-tiba. Ini semua salahmu juga. Kalau kamu nggak muncul, nggak godain Danu, mungkin semuanya nggak akan separah ini. Sari melotot. Jadi salahku? Lah, bukannya ibu juga yang terus-terusan dorong Danu buat nikahin aku. Bilang aku lebih cocok jadi pendamping dia, bukan si Mawar itu. Suara mereka meninggi. Beberapa anak kecil yang main di gang kecil depan kontrakan mulai memperlambat langkah, melirik-lirik, lalu berbisik dan tertawa. Sari menutup wajahnya dengan tangan, malu dan geram. Bu Retno berdiri dan masuk ke dalam kontrakan. Ia menendang sandal ke sudut ruangan, lalu duduk di kasur busa tipis yang jadi satu-satunya tempat tidur di sana. Di meja plastik kecil dekat jendela, ada segelas air putih dan sebungkus mie instan yang belum dimasak. Besok kita ke rumah Mawar. Kita minta maaf. Kita minta ampun. Kita mohon dia balikin sedikit aja uangnya. Buat kita bertahan hidup. Kalau terus begini, aku bisa stroke beneran. Sari ragu. Tapi tak ada pilihan lain. Hidup mereka sudah begitu jauh dari glamor dan kenyamanan. Dunia seakan terbalik. Keesokan harinya, di gerbang rumah Mawar yang megah dan asri,
Bu Retno dan Sari berdiri dengan pakaian seadanya. Wajah mereka pucat karena rasa malu dan cuaca panas. Mawar keluar, mengenakan blus biru elegan dan celana panjang formal. Di belakangnya ada Rina dan 2 orang satpam rumah. Mawar tidak menunjukkan ekspresi apa-apa saat melihat mereka. Bu Retno berlutut di hadapan Mawar. Lututnya gemetar. Ia menangis. Mawar, anakku, maafkan ibu. Ibu sudah salah menilai kamu. Ibu terlalu percaya sama Danu, terlalu ikut-ikutan campur rumah tangga kalian. Sari ikut berlutut. Aku salah. Aku akui. Aku hancurin rumah tanggamu. Tapi aku mohon, tolonglah kami, meskipun sedikit. Mawar hanya memandangi mereka seperti sedang menonton adegan film yang sudah ia tahu alurnya. Ia menatap Rina sebentar, lalu bicara dengan datar. Saya tidak akan melibatkan hukum lebih jauh. Tapi saya juga tidak akan menarik belas kasihan saya kembali. Saya sudah beri kesempatan dulu, berkali-kali. Tapi semuanya kalian buang. Bu Retno terseduh. Kami tidak minta rumah, tidak minta mobil, hanya sedikit, buat makan aja. Mawar menghela napas. Kalian punya 2 tangan, 2 kaki. Pergilah kerja. Kalau kalian masih bisa menghina aku dulu dengan lantang, kalian juga harus bisa menanggung konsekuensinya sekarang dengan kepala tegak. Sari mulai menangis keras. Tapi Mawar tak goyah. Satpam, tolong antar mereka keluar. Gerbang ditutup. Suara langkah kaki mereka menjauh. Dan di balik pintu rumah yang kini kembali tertutup, Mawar berdiri tegak. Tidak ada air mata. Hanya dada yang lebih ringan dari sebelumnya. Harga dirinya utuh kembali. Dan itu adalah kemenangan yang paling besar dari semuanya. Mawar berdiri di balik jendela rumah megahnya. Matanya mengamati sekeliling halaman yang lengang. Udara pagi masih menyisakan embun. Namun hatinya telah penuh bara. Surat kuasa pengalihan kepemilikan aset yang ia tanda tangani semalam terasa seperti tamparan terakhir dalam perjalanan rumah tangganya. Hari ini, semuanya akan berubah. Ia menyesap teh hangat yang tak lagi terasa nikmat. Benaknya kembali pada percakapan dengan pengacaranya, Pak Hermawan, malam tadi. Bu Mawar, dengan kuasa penuh yang ibu tanda tangani, semua rumah, kendaraan, bahkan saham atas nama ibu yang sebelumnya dipindahkan ke nama suami dan mertuanya, akan segera ditarik kembali. Prosesnya tinggal 1 tahap terakhir, penyitaan fisik. Saya akan dampingi tim ke rumah mereka besok. Besok, itu kini telah menjadi hari ini. Mawar menutup folder dokumen yang sejak tadi terbuka di meja ruang kerja. Ia melangkah ke lemari kecil dan mengambil sebuah map berwarna merah marun. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen penting, akta tanah, sertifikat rumah, dan surat kendaraan. Semuanya dulunya atas nama dia, namun secara licik diambil alih atas nama Hendra dan ibunya, Nyonya Ratmi. Saat Mawar masih percaya bahwa rumah tangga berarti berbagi, ia tak tahu bahwa yang ia sebut berbagi, telah dijadikan celah untuk memiskinkannya. Pagi itu, 2 mobil berwarna hitam berhenti di depan rumah tua di gang sempit, yang kini ditinggali Hendra dan selingkuhannya, Desi, setelah pindah dari rumah Mawar yang megah karena merasa lebih bebas tanpa aturan Mawar. Tim pengacara dan satpam swasta turun. Mereka mengenakan seragam rapi dan membawa map-map hukum. Salah satunya menyerahkan surat kepada seorang lelaki kurus berjanggut tipis yang berdiri di depan pagar, Hendra. Hendra tampak terkejut saat membaca surat tersebut. Apa ini maksudnya? Kalian mau ambil mobil? Rumah juga? Bentaknya. Pak Hermawan menjawab dengan tenang. Semua properti dan aset ini awalnya atas nama Ibu Mawar. Setelah melalui proses pengalihan sepihak tanpa hak legal yang sah, sekarang kami mengambil alih kembali. Semua berdasarkan hukum, Pak. Desi yang baru keluar rumah masih memakai daster sambil menggendong anaknya. Mengerutkan dahi, lalu membaca surat di tangan Hendra. Jangan bercanda, Mas. Ini rumah kita. Kita tinggal di sini setelah keluar dari neraka rumah Mawar, teriak Desi histeris. Namun, dunia mereka kini baru saja berubah. Neraka baru sedang menyambut mereka. Tanpa banyak bicara, tim memotret, mendata, dan meminta mereka keluar dari rumah. Tak ada ampun. Bahkan furnitur yang dibeli dengan dana dari rekening Mawar ikut diambil. Mereka hanya diberi waktu 2 jam untuk mengemas barang pribadi. Di sisi lain kota,
Nyonya Ratmi, mertua Mawar, juga sedang mengalami nasib serupa. Rumah yang ia tempati, yang sejak dulu selalu ia sebut-sebut sebagai hasil kerja keras anaknya, padahal dibeli penuh oleh Mawar dengan uang dari bisnisnya, juga dipasangi segel oleh pihak hukum. Tangisan dan makian dari mulut Nyonya Ratmi membahana di pagi buta. Anak durhaka. Wanita tak tahu balas budi. Akulah yang mengasuh cucumu saat kau sibuk kerja. Namun semua itu tak menggoyahkan Mawar. Hukum telah bicara. Aset kembali ke tangan yang berhak. Mawar duduk di dalam mobil sambil memandangi rumah-rumah yang sedang disita kembali. Ia tidak turun dari mobil. Ia tidak ingin melihat tangis-tangis buatan, atau wajah penuh kebencian yang dulunya memanggilnya, anak. Tangannya bergetar memegang sebotol air mineral. Namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak ingin terlihat menang atau puas. Ini bukan pembalasan. Ini keadilan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Halo? Sahut Mawar pelan. Sebuah suara panik di seberang berkata, Bu Mawar, saya perawat puskesmas rawat inap. Ibu Nyonya Ratmi barusan dibawa kemari setelah pingsan di depan rumahnya. Kami butuh keluarga dekat untuk datang. Mawar terdiam. Ia menatap keluar jendela. Langit mulai mendung. Matanya kosong sejenak. Ia kemudian menjawab, saya akan ke sana. Setiba di puskesmas, ia melihat tubuh ringkih Nyonya Ratmi terbaring di ranjang. Wajah pucat, tangan gemetar, selang infus menempel di lengan. Di sisi ranjang, duduk Hendra yang terlihat seperti bayangan dirinya dulu. Lemah, tak berdaya. Desi duduk di lantai, menangis histeris, memegangi anaknya yang juga tampak ketakutan. Mawar tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di ambang pintu. Hendra menatapnya dengan sorot mata memohon. Mawar, aku mohon jangan begini. Kami nggak punya apa-apa lagi. Mama, dia bisa mati kalau dibiarkan begini, katanya dengan suara parau. Desi ikut bangkit, memohon dengan berlinang air mata. Aku hamil lagi. Mawar, kami butuh tempat tinggal. Kami salah. Tapi tolong anak kami. Mawar terdiam. Hatinya bukan batu. Tapi luka yang mereka ukir tidak mudah hilang. Ia ingat malam-malam saat ia menangis seorang diri, dituduh tak becus menjadi istri, difitnah pelit oleh mertuanya sendiri, dan ditikam dari belakang oleh orang yang dulu ia cintai. Ia lalu berkata pelan, kalian boleh tinggal sementara di rumah kos 2 petak yang aku sewakan di belakang pasar. Hanya 2 minggu. Setelah itu, silakan cari jalan masing-masing. Aku sudah cukup memberi maaf pada orang-orang yang membunuh harga diriku. Ia berbalik dan pergi. Tak menunggu jawaban. Langkahnya berat, tapi mantap. Di dalam mobil, Mawar membuka kaca jendela. Angin sore menerpa wajahnya yang mulai tenang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian tahun hidup dalam tekanan, ia merasa benar-benar bebas. Tak lama kemudian, ponselnya kembali bergetar. Pesan dari bank masuk. Dana yang tadinya disedot oleh Hendra melalui rekening bersama telah dikembalikan melalui proses hukum. Jumlahnya cukup untuk membangun kembali bisnis kosmetik yang pernah ia bangun dari nol. Mawar tersenyum tipis. Bukan karena uang, bukan karena pembalasan, tapi karena ia tahu, dirinya telah berhasil melewati badai. Tanganku tidak lagi gemetar ketika menarik map-map tebal dari dalam laci lemari kantor yang sudah sekian lama tak kubuka. Satu persatu, kuperiksa kembali legalitas semua aset atas namaku, dari rumah utama yang kini ditinggali oleh suamiku bersama pelakor itu, hingga bisnis yang secara operasional memang dijalankan oleh orang-orang kepercayaanku, namun sepenuhnya dalam genggamanku secara hukum. Hari itu, aku mengenakan setelan jas krem lembut dengan jilbab warna senada, wajahku tanpa senyum tapi penuh ketegasan. Tak ada lagi wanita lugu yang pasrah diperlakukan seenaknya. Mawar yang hari ini adalah Mawar yang telah ditempa oleh pengkhianatan, dihina mertua, dan diinjak-injak oleh perempuan simpanan yang menari di atas luka rumah tanggaku. Aku menuju notaris dengan langkah mantap. Aku ingin memulai proses penarikan aset secara hukum. Tak peduli kalau mereka sudah mengubah rumah itu menjadi seperti istana impian mereka. Aku yang membelinya, atas namaku, dan mereka akan segera terusir. Bu Mawar, semua dokumen ini valid. Kita bisa mulai proses pengosongan aset sesuai dengan UU Perdata Pasal 1575 tentang sewa-menyewa.
Karena mereka tidak memiliki perjanjian tinggal secara sah, mereka bisa diminta keluar dalam waktu 14 hari, ucap Pak Darno, notaris tua yang setia membantuku. Aku mengangguk tenang. Hatiku tak bergetar sama sekali mendengar bahwa suamiku, yang dulunya kubela mati-matian, bahkan dari gunjingan orang tuaku sendiri, akan segera merasakan dinginnya malam tanpa atap. Hari ke-14 tiba. Surat pemberitahuan pengosongan rumah telah dikirim sejak 2 minggu lalu. Aku datang dengan pengacara dan satpam kantor yang kupekerjakan untuk berjaga di area depan rumah itu. Di dalam, pelakor itu, Nindi, menyambutku dengan senyum mengejek. Kamu datang juga? Mau lihat rumah ini untuk terakhir kali? Jangan iri ya, sekarang aku yang punya suamimu, ucapnya sambil mengelus perut buncitnya yang tampaknya sudah hamil 5 bulan. Aku mendekat tanpa sepatah kata pun, lalu menyerahkan salinan surat pengosongan kepada petugas keamanan yang langsung memanggil 2 orang staf lainnya. Tak butuh waktu lama sebelum barang-barang mulai dikeluarkan dari dalam rumah. Teriakan histeris Nindi menggema di seantero perumahan. Ia meronta, memeluk perabotan, menghalangi pintu kamar, bahkan mencoba menamparku. Ini rumahku. Kamu wanita gila, jeritnya. Namun aku tetap diam. Tangan pengacaraku yang berbicara, menunjuk pasal demi pasal yang menyatakan bahwa rumah ini bukan milik mereka. Suamiku datang terburu-buru dengan wajah kusut, bajunya belum diganti dari semalam. Ia bahkan tak menyadari kaosnya terbalik. Mawar, kamu nggak bisa kayak gini. Kami tinggal di sini. Aku yang bayarin listrik, air, semuanya. Aku menatapnya dengan datar. Kamu hanya seorang penghuni ilegal di rumah yang kamu tinggali tanpa izin pemilik sah. Dan aku adalah pemilik sahnya. Tiba-tiba tubuh Nindi limbung. Mulutnya bergumam lirih, lalu ia jatuh pingsan di lantai ruang tamu. Teriakan panik suamiku membuat beberapa petugas keamanan terlonjak. Tapi aku tetap berdiri diam, tak tersentuh. Para medis yang sudah kusiapkan sejak tadi segera memeriksa. Mereka mengatakan Nindi hanya pingsan karena stres berlebih. Aku menyuruh mereka membawanya ke rumah sakit. Lalu datanglah ibunya suamiku, mertua yang dulu suka mencibirku karena aku dianggap terlalu sibuk bekerja dan tak bisa melayani anaknya dengan baik. Apa ini semua? Mawar? Kamu tega sekali. Kamu tarik semua. Semua harta yang sudah jadi rumah tangga anakku kamu ambil. Kamu setan. Bentaknya, suaranya bergetar oleh amarah dan kepanikan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menyerahkan satu surat terakhir. Pengalihan semua saham perusahaan kecil yang dulu kami bangun bersama ke rekening utamaku. Aku sudah mengosongkan rekening mereka satu persatu, karena semua diatur olehku sejak awal. Melihat nominal yang tertera di kertas itu, hampir 1 miliar rupiah, mertua itu pun jatuh terduduk. Tubuhnya menegang, kemudian tak sadarkan diri. Suara histeris para tetangga yang menonton dari kejauhan mulai terdengar. Mereka merekam dari balik pagar. Aku tidak peduli. Dunia mereka runtuh hari ini, dan aku tetap berdiri tegak di tengah puing-puing ego dan penghinaan yang dulu mereka timpakan padaku. Beberapa hari kemudian, suamiku dan Nindi menumpang di rumah kos kecil di gang sempit. Aku melihat dari jauh ketika mereka keluar membawa kardus. Nindi memegangi perutnya sambil terisak. Mertuaku tak bisa lagi tinggal di rumah lamanya, karena sudah dijual untuk membayar utang. Ia tinggal di rumah saudaranya di pinggiran kota. Aku tak pernah menyentuh mereka secara fisik. Tapi kehancuran yang mereka rasakan adalah hasil dari kesombongan dan penghinaan yang mereka tanam bertahun-tahun. Aku hanya mencabut kembali apa yang sudah menjadi milikku. Aku kembali ke kantor. Di ruanganku yang sunyi dan luas, aku duduk di balik meja kerja yang selama ini menjadi saksi perjuangan dan air mataku. Foto anakku kugenggam erat. Ia masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Tapi suatu hari nanti ia akan tahu bahwa ibunya bukan wanita lemah yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Seorang sekretarisku masuk pelan, menyerahkan map laporan keuangan terbaru. Bu Mawar, ada undangan dari televisi lokal. Mereka ingin mewawancarai ibu sebagai salah satu wanita pengusaha sukses di kota ini. Temanya tentang bangkit dari pengkhianatan. Aku hanya mengangguk. Tidak ada kebanggaan dalam balas dendam. Tapi ada pembebasan, dan aku telah merasakannya. Tanganku kembali sibuk merapikan dokumen, menandatangani berkas-berkas. Di luar, hujan mulai turun deras. Seperti mencuci bersih segala luka dan jejak pengkhianatan yang dulu menggores jiwaku.
Kini aku hanya ingin hidup damai. Dan mereka? Biarlah merasakan sendiri apa yang selama ini mereka timpakan kepadaku.